Kita kali ini akan membahas persiapan penilaian tengah semester IPA kelas 8. Ini untuk SMP kelas 8 mata pelajaran IPA yang akan dipersiapkan di sini untuk penilaian tengah semester yaitu bab 1, 2, 3 dan 4. Tapi di sini kita hanya akan mempelajari dalam materi gerak pada makhluk hidup dan gerak pada benda. Kalau kita lihat di buku IPA SMP kelas 8 itu ada di bab 1 dan bab 2. Soal yang pertama, gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsang adalah, nah yang perlu dipahami di sini pindah tempat seluruh bagian tumbuhan ya. Nah, seluruh bagian tumbuhan berarti apa? Seluruh bagian tumbuhan ya, berarti yang taksis, tepat sekali ya. Kalau nasti ini tidak dipengaruhi arahnya bebas. Kalau tropisme dipengaruhi arahnya ya, arahnya dipengaruhi. Kalau endonom ini dari dalam. Soal yang kedua, gerak tumbuhan yang terjadi termasuk dalam jenis gerak apa ini? Gerak tumbuhan. Ini kita tahu bahwa ini putri malu. Putri malu jika dia disentuh akan bergerak tapi arahnya tidak mengikuti, berarti dia termasuk nasti. Mana yang pas? Nasti karena ada getaran atau sentuhan, berarti yang seismonasti. Kalau termonasti ini termo berarti dia karena suhu, fotonasti cahaya. Kalau tikmotropisme ini contohnya seperti sulur membelit tanaman. Nah, sulur membelit tanaman. Oke, soal selanjutnya. Citah dan kuda dapat bergerak lebih kencang atau lebih lincah dibanding hewan yang lain. Hal ini karena, kenapa? Karena pada citah dan kuda dia memiliki perbedaan pada struktur tulang dan otot. Ya, sini ya. Bukan pada kekuatan ya. Kekuatan ini dia lebih dilatih. Ya. Kita berbicara tentang apa yang tidak bisa atau sulit diubah ya, tidak bisa dilatih. Hewan yang memiliki dua jenis rangka yaitu eksoskeleton dan endoskeleton adalah eksoskeleton. Skeleton itu tulang ya, ekso luar berarti dia tulang luar. Endoskeleton berarti tulang dalam. Dicari tulang luar juga, tulang dalam juga. Gajah tidak, karena ini tulang dalam. Udang bukan, ya kan, luar. Ikan bukan. Nah, berarti yang penyu. Yes. Nomor 5. Sendi peluru terdapat pada hubungan antara tulang peluru. Peluru ini kemana? Segala arah ya, peluru itu bisa kemana-mana ya, bisa nyasar ya. Berarti mana? Antara paha dengan gelang panggul. Sendi peluru. Manusia memiliki 3 jenis otot meliputi otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Ketiganya memiliki prinsip kerja dan ciri masing-masing. Salah satu perbedaan otot polos dengan otot lurik adalah yang membedakan otot polos dan otot lurik apa? Otot polos bentuk serabut memanjang, otot lurik berbentuk gelondong. Atau otot polos berinti banyak, otot lurik berinti satu. Otot polos bekerja di bawah kesadaran, otot lurik bekerja di luar kesadaran. Atau otot polos reaksinya terhadap rangsang lambat, otot lurik reaksinya terhadap rangsangan cepat. Nah, berarti yang tepat yang D. Rangsangnya
Untuk otot polos dia lambat karena dia bekerja tidak sadar, sedangkan otot lurik dia bekerjanya sadar. Maka reaksi terhadap rangsangnya dia cepat. Nomor 7. Semua pernyataan berikut tentang definisi gerak menurut fisika adalah benar, kecuali bus melaju meninggalkan terminal. Benar, karena ada keterangannya. Rita berjalan menuju sekolah. Betul juga. Kapal pinisi Nusantara sedang berlayar. Nah, ini salah. Tidak ada keterangannya. Ya, ini ada. Gambar menunjukkan mobil P yang diam dan mobil gandengan Q dan R yang sedang ditarik oleh Ubed. R bergerak terhadap Q tetapi diam terhadap P. R bergerak terhadap P tetapi diam terhadap Q. P diam terhadap Q dan R. P bergerak terhadap Q dan R. Pernyataan yang benar adalah di sini Q dan R dia gandengan. Berarti Q dan R tidak bergerak kan? R bergerak terhadap Q. Salah, karena Q dan R gandengan. R bergerak terhadap P tetapi diam terhadap Q. Betul. P diam terhadap Q dan R. Salah, karena Q dan R bergerak. P bergerak terhadap Q dan R. Berarti yang tepat yang 2 dan 4 ya. Di bawah ini adalah grafik kelajuan waktu dari sebuah mobil. Dua bagian dari grafik yang menunjukkan mobil sedang bergerak pada kelajuan tetap. V-nya konstan atau tetap. Berarti dia cari yang gimana? Arahnya sama. Tetap, tidak naik, tidak turun, yang mana? R sama S, kemudian mana lagi? T sama U. Nah, yang sejajar cuma RSTU, ada nggak? RSTU, S yang C. 10. Sebuah bus sedang melaju dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba direm mendadak hingga berhenti. Para penumpang merasakan adanya dorongan ke arah depan. Peristiwa berikut ini merupakan contoh berlakunya hukum. Nah, kalau kekekalan energi ini itu energi tidak dapat diciptakan ya. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Kemudian untuk hukum ketiga, ini lebih ke aksi reaksi ya, aksi reaksi. Nah, ini hukum 2 Newton, ini kebersamaan A sama dengan sigma F bagi M, atau bisa juga sigma F sama dengan M kalikan A. Nah, itu tentang hukum kedua Newton. Nah, padahal yang dicarinya itu ketika dia mendadak berhenti ya, mendadak berhenti. Termasuk yang mana? Berarti dia termasuk yang pertama, yaitu tentang apa namanya? Kelembaman ya. Kelembaman. Gerak tumbuhan menurut arah datanya rangsang terbagi menjadi 3, yaitu esionom, higroskopis, dan endonom. Benar apa salah? Nah, kita ingat ada S, kopi, enak. S untuk esionom, kopi untuk higroskopis, enak, N untuk endonom. Berarti dia pernyataannya benar. Oke. 12. Gerak tumbuhan yang tidak dipengaruhi arah datanya rangsang disebut gerak tropisme. Kita tahu yang tidak dipengaruhi rangsang, ya, itu yang mana dia? Harusnya ini nasti. Ya, yang benar itu nasti. Berarti dia salah. 13. Tulang termasuk penyusun rangka yang merupakan alat gerak aktif. Nah, yang sebagai alat gerak aktif ini apa toh? Dia kan otot. Nah, berarti dia salah. Otot polos merupakan jenis otot yang bekerja tidak sadar. Salah satunya terdapat pada usus halus. Otot polos ya kan, tidak sadar, benar. Ya, tepat. Dia tepat.
Tidak sadar, contohnya di mana? Di organ pencernaan usus halus, tepat juga, berarti dia benar. Kelainan pada tulang seperti fraktura disebabkan karena gangguan mekanik. Nah, fraktura ini apa? Fraktura ini patah tulang. Apakah dia gangguan mekanik? Jelas, berarti dia benar. Jarak merupakan gabungan dari seluruh lintasan yang ditempuh. Nah, jarak total ya, jadi jarak gabungan benar. Seluruh lintasan yang ditempuh. Kalau hanya selisih berarti dia perpindahan. Perubahan kecepatan secara teratur merupakan ciri dari gerak lurus beraturan. GLB. Nah, berarti ciri dari GLB. Perubahan kecepatan yang secara teratur. Nah, kalau GLB dia harusnya V-nya gimana? V-nya tetap, kecepatannya tetap. Di sini padahal dia berubah, mengalami perubahan. Ini dia maksudnya sudah GLBB, berarti dia salah. Gerak lurus berubah beraturan memiliki kecepatan yang berubah. Nah, GLBB ini kecepatannya berubah, tapi ingat, berubahnya itu harus teratur. Nah, ini harus berubah teratur, tidak asal berubah. Berarti dia masih belum tepat, masih salah. Besarnya gaya 20 Newton diperoleh dari massa 2 kg dengan percepatan 10 meter per second kuadrat. Coba kita cari F sama dengan M kalikan A. M-nya itu 2, A-nya 10, jadinya 20 Newton. Bener nggak ini? Oh, tepat. Nah, ini dia benar. Gaya gravitasi merupakan gaya yang disebabkan oleh gravitasi bumi. Namanya juga gravitasi, berarti ya disebabkan oleh gravitasi bumi. Tepat juga. Gerak pada tumbuhan menurut arah datanya rangsang terbagi menjadi 3, yaitu esionom, higroskopis, dan endonom. Gerak esionom dipengaruhi oleh rangsang. Gerak pada tumbuhan menurut arah datanya rangsang terbagi menjadi 3, yaitu esionom, higroskopis, dan endonom. Gerak esionom dipengaruhi oleh rangsang yang berasal dari luar, terbagi menjadi 3, yaitu tropisme, nasti, dan taksis. Sebutkan dan jelaskan macam-macam gerak nasti 5 saja. Gerak nasti 5 saja. Apa aja? Ada fotonasti ya. Fotonasti, nasti yang disebabkan oleh cahaya. Terus ada apa lagi? Seismonasti ya. Nasti yang disebabkan oleh getaran. Ada apa lagi? Fotonasti, seismonasti. Ada apa namanya? Termonasti. Nasti dan disebabkan oleh yang disebabkan oleh suhu. Nah, ada juga niktinasti. Nah, nasti yang disebabkan oleh apa? Gelap, terang. Nah, gelap atau terang. Ada nasti kompleks juga ya. Nah, ada nasti kompleks. Nah, itunya nasti kompleks. Seperti membuka dan tutupnya stomata, itu nasti kompleks ya. Yang selanjutnya, nomor terakhir di persiapan penilaian tengah semester IPA SMP kelas 8 untuk materi gerak pada makhluk hidup dan gerak pada benda. Sebuah bus mengantar penumpang dengan kelajuan 90 km per jam selama 10.800 detik. Bus berjalan di jalan tol Jagorawi dengan kelajuan tetap. Berapakah jarak yang ditempuh bus selama 10.800 detik? Nah, diketahuinya itu apa? Diketahuinya V-nya itu dia 90 km per jam. Kemudian T-nya waktunya 10.800 detik atau second.
ya. Kemudian yang ditanya, nah, setelah kita identifikasi dulu ya yang di soal itu apa, lalu yang ditanyakan apa? Berapakah jarak? Jarak itu S nya berapa ya, S nya berapa, kemudian baru dijawab. Ingat, ada yang namanya Savitri. S sama dengan V kali T. Nah, V nya berapa? V nya, oh ya, ini satuannya perbaiki dulu, di sini jam, sini second, berarti 10.800. Nah, bawahnya sini 10.800 second diubah ke jam. Nah, ada berapa itu? Berarti caranya 1 jam kan 3.600, berarti 10.800 dibagi 3.600, coret 108 dibagi 36, dapat kali berapa ini? Dikali 3 itu 18, 1, wah pas 3, berarti dia 3 jam. V nya dia 90, ininya kali 3, dapatnya berapa? 90 kali 3, 270 km. Ya, sampai sini saja untuk persiapan tengah semester IPA SMP kelas 8 materi gerak pada tumbuhan dan gerak pada makhluk hidup dan gerak pada benda. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya.